Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf dari Program Studi Teknik Arsitektur Universitas Subang dengan NIM B1D221002 ingin memaparkan materi tentang struktur konstruksi 2 yaitu Foundation Calculation. Pengertian Foundation Calculation sendiri adalah proses perhitungan yang digunakan untuk menentukan ukuran dan lokasi dasar suatu struktur bangunan seperti rumah, gedung, atau jembatan yang berhubungan dengan kekuatan dan stabilitas dasar terhadap beban yang diterima dari struktur itu sendiri dan lingkungan sekitar. Perhitungan dasar ini meliputi berbagai aspek seperti beban dasar, kekuatan dasar, keamanan dasar, dan stres dasar. Selanjutnya adalah fungsi. Fungsi foundation calculation adalah untuk menentukan ukuran dan lokasi dasar suatu struktur bangunan yang memastikan keamanan dan stabilitas struktur terhadap beban yang diterima dari struktur itu sendiri dan lingkungan sekitar. Dalam perhitungan dasar, beberapa formula untuk metode digunakan seperti formula Rankine untuk menentukan kedalaman dasar, formula Boussinesq untuk menentukan stres dasar, dan metode empiris seperti Mayer-Toy method untuk menentukan kekuatan dasar. Selanjutnya, jenis-jenis foundation calculation. Foundation calculation adalah perhitungan pondasi melibatkan berbagai jenis, analisis, dan desain untuk menentukan tipe pondasi yang paling tepat untuk suatu bangunan atau struktur berdasar kondisi tanah di sekitar lokasi tersebut. Berikut adalah beberapa jenis perhitungan pondasi yang umum dilakukan. Yang pertama, menghitung volume pondasi. Perhitungan ini melibatkan perhitungan luas, penampang, dan panjang pondasi untuk menentukan kebutuhan material dan tenaga dalam pembangunan rumah atau konstruksi. Yang kedua, perencanaan fondasi tapak. Perhitungan ini melibatkan desain penampang pondasi telapak beton bertulang, termasuk perhitungan beban terfaktor dan daya dukung tanah, serta perhitungan momen lentur pada posisi tepat di muka kolom. Pondasi Strauss-Pile. Perhitungan ini melibatkan perhitungan biaya jasa pembuatan pondasi Strauss-Pile, termasuk biaya transportasi pekerja, proses pemesian, pengecoran, dan material lain. Selanjutnya, perhitungan daya dukung tanah. Perhitungan ini melibatkan penggunaan metode Meyerhof, Basic, dan data NSPT untuk menghitung daya dukung tanah, serta perhitungan peralatan pemancangan dan penggunaan software Alpile untuk mempercepat waktu pelaksanaan perhitungan. Pondasi dangkal dan dalam. Perhitungan ini melibatkan perhitungan daya dukung tanah untuk menentukan tipe pondasi yang sesuai, yaitu pondasi dangkal untuk tanah keras yang berada di atas 2 meter dari muka tanah asli. Pondasi tiang pancang dan tiang bor. Perhitungan ini melibatkan perhitungan daya dukung tiang pancang dan tiang bor, serta perhitungan peralatan pemancangan dan penggunaan software Alpil untuk mempercepat waktu pelaksanaan perhitungan. Selanjutnya, ukuran foundation calculation. Yang pertama, kedalaman ditentukan berdasarkan kondisi tanah dan beban bangunan. Yang kedua, lebar disesuaikan dengan luas bangunan dan distribusi beban. Yang ketiga, ketebalan tergantung pada kekuatan material dan beban yang harus ditahan. Kelebihan dan kekurangan. Perhitungan pondasi memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan dalam proses desain dan konstruksi bangunan. Berikut adalah beberapa kelebihan dan kekurangan perhitungan pondasi. Yang pertama, kelebihan. 1. Kekuatan menahan goncangan. Yang kedua, biaya pembuatan yang lebih terjangkau. Yang ketiga, pengerjaan yang cepat dan efisien. Yang keempat,
kokoh dan tahan lama. Yang kelima, ramah lingkungan. Kekurangannya, yang pertama, potensi retakan pada struktur. Yang kedua, hanya dapat dijadikan pada tanah yang stabil. Yang ketiga, tidak cocok dijadikan pondasi pada bangunan bertingkat. Yang keempat, batu kali alami memiliki ukuran dan bentuk yang bervariasi. Yang kelima, batu kali alami cenderung menyerap air. Alat dan bahan. Dalam pembuatan pondasi, perlu diperhatikan bahwa bahan dan alat yang digunakan harus sesuai dengan jenis pondasi yang akan dibangun dan kondisi tanah di lokasi. Yang pertama, bahan. Bahannya terdiri dari semen, pasir, batu split, batu belah, kerangka besi, kayu papan, kasau, paku, ember, drum besar, tiang pancang beton, beton bertulang, kerikil, air, batu alam, dan batu kali. Untuk alatnya sendiri yaitu ada cangkul, palu, gergaji, mesin bor, dan molen beton. Cara pembuatan pondasi batu kali. Yang pertama, bersihkan lokasi pondasi dari semak-semak belukar. Yang kedua, gali tanah sesuai rencana. Yang ketiga, kasih pasir tebal 10 cm untuk alas. Yang keempat, pasang benang penunjuk. Yang kelima, siapkan adukan spesi. Yang keenam, susun batu kali. Yang ketujuh, pasang batu kali dengan adukan. Yang kedelapan, perhatikan ketinggian. Yang kesembilan, pemadatan tanah kembali. Yang kesepuluh, perawatan. Berikut referensi yang diambil. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.